Dan pemirsa, masih bersama kami ada Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Kang Ferry Kurnia yang hadir di studio iNews, dan juga ada pakar komunikasi politik Mas Gun-Gun Herianto. Saya ingin ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, tadi sebelumnya Kang Ferry sudah menjabarkan mengenai bahaya media sosial yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan kampanye hitam, kemudian juga menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Kalau dikaitkan dengan karakter pemilih muda yang sudah Anda jabarkan tadi di segmen sebelumnya, apakah isu-isu SARA, kemudian hoax yang bertebaran ini juga harus sangat diwaspadai di pemilu kali ini, mengingat banyak pemilih muda yang menjadi mayoritas pemilik suara di pemilu tahun ini, Mas Gun-Gun? Ya, Safa, saya sangat setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Ferry, bahwa keberadaan sosial media hari ini butuh sejumlah catatan kritis ya. Maksud saya, memang di satu sisi kita niscaya mengadaptasi media sosial sebagai satu di antara saluran dalam berkampanye. Itu tidak bisa kita tinggalkan. Kenapa? Ini keniscayaan zaman ya. Ini yang disebut dan communicative abundance atau era keberlimpahan komunikasi di media sosial. Jadi kan dari sisi perspektif ada 3 perspektif ketika melihat sosial media. Pertama namanya utopian perspektif, yang kedua dystopian perspektif, yang ketiga itu teknorealism perspektif. Jadi yang utopian itu menganggap bahwa keberadaan sosial media bisa menguatkan demokrasi. Kalau dystopian kebalikannya, jadi melihat keberadaan sosial media itu banyak paradoks yang kerap kali itu memiliki banyak masalah seperti tadi disebutkan oleh Kang Ferry, misalnya hoax, hate speech, tambah lagi misalnya cyberbullying atau doxing, hacktivism dan lain-lain, dan itu realitasnya terjadi memang. Yang ketiga itu teknorealism perspektif atau perspektif yang memandang penggunaan sosial media tergantung orang yang menggunakannya atau man behind the account ya. Siapa yang kemudian menggunakan akun-akun yang ada di sosial media itu. Kalau misalnya Kang Ferry, caleg yang jelas intelektual, punya pemahaman kebangsaan yang sangat baik, kemudian saya yakin juga Kang Ferry ini kan punya pengalaman, punya portofolio, sehingga pasti mau nggak mau kan sosial medianya itu harus relate dengan kehidupannya, sehingga kemudian menjaga yang disebut dengan tanggung jawab sosial politik tuh di sosial media, betul kan? Kenapa? Karena kan nggak mau terciderai akibat misalnya penggunaan sosial media yang asal-asalan, bahkan kecenderungan nanti bisa backfire ya bagi si orang yang sudah membangun rekam jejak ya sebagai profesional, bahkan pernah jadi anggota KPU misalnya, sekarang kemudian maju mewakili dapil gitu ya untuk tentu ya menguatkan bangsa ini, tiba-tiba misalnya di sosial medianya banyak hal yang kemudian mendegradasi, ya tentu tidak kan. Tetapi yang maksud saya yang harus dijadikan catatan, ini sosial media kan user generated content, jadi siapa aja bisa menyebar, memproduksi, mereproduksi, mendiseminasikan informasi. Makanya kan ada 4 tipologi khas tuh dalam pendekatan sosial media dan politik. Pertama itu diseminator, orang yang setiap hari itu menyebarkan informasi apapun ya, sharing and connecting di sosial media. Yang kedua itu ada yang disebut dengan propagandis. Dia bukan hanya menyebar, tapi melegitimasi, misalnya melegitimasi capres, melegitimasi partai, melegitimasi dirinya, atau mendelegitimasi pihak lawan. Nah, kadang-kadang tidak seluruh teknik propaganda yang dipakai itu teknik-teknik yang diterima dari sisi norma hukum gitu. Misalnya satu aja yang saya kasih contoh, misalnya ada namanya card stacking teknik ya, melalui satu pernyataan yang punya efek domino gitu, pernyataan yang bisa punya efek domino di tengah masyarakat. Kadang-kadang tidak memverifikasi apakah pernyataannya akurat atau pernyataannya tidak akurat, apakah basisnya adalah data atau basisnya kebohongan. Tetapi ketika misalnya di tweet atau misalnya di share di Reels Instagram atau misalnya di share di TikTok, itu menyebar kemana-mana sehingga kemudian menjadi problem bagi pemilu yang berkeadaban. Nah ini kan
propagandis itu tekniknya standar tuh, biasanya ada 7, name calling, pemberian label buruk, glittering generalities, misalnya pemberian label positif, kemudian ada bandwagon teknik, misalnya gagasan-gagasan besar, dan macam-macam. Jadi kalau dijelaskan panjang kali lebar. Jadi ada 7 teknik standar yang tidak seluruhnya sesuai dengan norma hukum. Nah, yang ketiga itu publicist namanya. Publicist itu biasanya menyebar informasi untuk tujuan membangun goodwill, respect, understanding, sama popularity. Nah, yang keempat nih popularitas. Nah, seperti Kang Ferry ya, ini kan sekarang kan juga butuh yang disebut dengan naiknya tingkat elektabilitas. Kalau dulu sebagai penyelenggara pemilu atau misalnya seperti akademisi seperti saya, kan tidak peduli itu dengan elektabilitas. Tapi sekarang mau nggak mau, ya ending dari satu rangkaian tindakan komunikasi yang direncanakan itu harus terukur dalam konteks suara di TPS pada hari H. Sehingga kemudian publisitas yang dilakukan tentu mengarah pada bukan hanya adanya keterkenalan, tapi bisa mengkonversikan keterkenalan itu menjadi tingkat keterpilihan. Nah, dimensi publisitas politik ini yang kemudian intens dilakukan biasanya oleh mereka yang punya kepentingan elektoral. Nah, yang terakhir, yang juga biasanya melanggar yang disebut norma-norma hukum yang disebutkan hacktivis, ya, hacktivism, ya, aktivitas hacktivism inilah yang banyak sebenarnya kita bisa temukan mulai kampanye pemilu 2014 meningkat masif di 2019 dan sekarang saya yakin akan juga banyak terjadi di 2024. Jadi sebenarnya Siva, menurut saya penggunaan sosial media itu bisa positif atau bisa negatif tergantung pada niat, ya, intensi dari penggunanya mau diapakan. Kan ini tools ya. Nah, kalau misalnya bicara soal gen milenial dan gen Z, karena mereka itu sehari-hari bermain di situ, maka jangan kemudian rusak negeri ini habitnya gitu ya dengan sesuatu yang akan merugikan bangsa ini mungkin puluhan tahun ke depan. Contoh misalnya narasi-narasi yang bisa kemudian menjadikan di tengah masyarakat terjadi segregasi, kira-kira begitu kan, segregasi. Nah, kalau kemudian misalnya masyarakat berkompetisi, biasa saja kan, namanya pemilu itu adalah konflik yang dikanalisasi. Ya, selama misalnya bisa diselesaikan melalui koridor hukum. Tapi kalau konflik pemilu sudah berubah dari konflik realistis menjadi konflik non realistis karena memasukkan isu-isu berdaya ledak tinggi seperti isu suku, agama, ras, antar golongan gitu ya. Itu maka pemilu berubah menjadi konflik non realistis yang sulit disembuhkan jikapun nanti pemilu selesai ya, setelah hari H, kemudian sengketa di Mahkamah Konstitusi dan ada capres terpilih, anggota legislatif terpilih, tetapi konfliknya karena mengarah pada konflik berdaya ledak tinggi, mendalam dan meluas, tidak bisa disembuhkan sekalipun pemilunya udah usai. Gitu. Oke, baik. Kalau Kang Ferry sendiri ini terkait penyalahgunaan media sosial untuk penyebaran hate speech atau hoax dan lain sebagainya, apakah sudah dilihat atau dirasakan secara langsung, Kang Ferry? Lalu seperti apa upaya untuk mengantisipasi dan juga untuk menghalaunya nih, Kang Ferry? Kalau dirasakan ya sudah. Bahkan ada beberapa fakta yang memang terjadi dalam aktivitas proses yang terjadi di media sosial gitu kan, dengan adanya hoax misalnya seperti itu. Kan itu bisa diracik. Dan ternyata ketika kita telusuri memang terjadi itu di pemilu ke pemilu. Terakhir di 2019 juga muncul. Jadi ini memang rutinitas yang dikeluarkan yang juga itu menjadi bagian dari tembakan-tembakan pihak lain lah seperti itu kepada kami. Ini dirasakan betul. Nah, ini yang saya pikir perlu menjadi upaya-upaya yang harus kita coba cegah supaya media sosial itu harus dimakomkan pada makom yang sebenar-benarnya kan kayak gitu. Jadi media sosial itu menjadi bagian penting untuk menginformasikan, mentransformasikan, melakukan proses pendidikan politik dan melakukan upaya-upaya yang memang lebih membuat pemilu itu suasananya lebih sukacita gitu kan, riang gembira. Tidak ada hal-hal yang memang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul. Bahkan
yang kita ingin tidak mau adalah bagaimana nanti ada pertentangan-pertentangan atau polarisasi yang luar biasa di masyarakat. Itu yang kita tidak mau. Oke. Karena ini yang kita harus jaga. Persatuan Indonesia ini kan kita harus jaga gitu kan. Jangan sampai pemilu yang tadi disampaikan Kang Gun-Gun terkait dengan soal kanalisasi konflik. Memang iya. Pemilu itu kan menjadi ajang punishment and reward gitu kan. Iya. Kalau memang si calonnya itu disukai, berikan reward dengan memilih kan seperti itu. Kalau memang tidak disukai ya jangan berikan punishment dengan tidak memilih kan seperti itu. Itulah mekanisme yang harus dilakukan dan ini yang harus diketok tularkan kepada seluruh masyarakat yang ada. Nah, upaya-upaya yang memang dilakukan melalui proses media sosial itu yang infiltrasinya luar biasa seperti itu. Nah, ini yang saya pikir perlu menjadi catatan dan perhatian kita di dalam masa kampanye 75 hari ke depan itu. Itu yang kita lakukan. Termasuk kami dari Partai Perindo ya kita ingin mengupayakan sebuah mekanisme proses kampanye yang lebih bersifat fakta atau misalnya bukan janji-janji dan kita memberikan sebuah gagasan-gagasan bahkan track record seperti apa yang memang sudah kita lakukan buat masyarakat. Termasuk kita ingin juga menguatkan cawapres kita Mas Ganjar dan Pak Prof Mahfud terkait dengan aktivitas yang ada. Bagaimana mekanisme track record gagasan. Jadi orang tidak lihat dari aktivitas yang memang itu bisa jadi mengarah kepada gimmick-gimmick tertentu. Kenapa ini mau memimpin Indonesia loh 5 tahun ke depan seperti itu. Dan ketika misalnya ini disodorkan kepada masyarakat saya yakin sudah sangat cerdas, dia harus melihat Indonesia ini ingin dibawa, ingin dipimpin oleh siapa yang memang menjadi punya track record-nya yang memang lebih baik lagi. Nah ini yang saya pikir kampanye ke depan ini harus betul-betul menyuarakan seperti itu, Mbak Safa. Baik nih Mas Gun-Gun mengenai pelanggaran kampanye pemilu. Ada Bawaslu yang berfungsi sebagai wasit di sini. Bagaimana Mas Gun-Gun melihat posisi Bawaslu saat ini di penyelenggaraan pemilu 2024? Ya memang butuh yang disebut dengan dorongan ya untuk Bawaslu hari ini jauh lebih berani begitu ya. Kenapa? Untuk bersikap imparsial, maksud saya jauh berani bersikap imparsial, tidak memihak. Ini penting, kenapa? Karena wasit itu harus punya kewibawaan. Wasit itu harus punya juga kadang-kadang mengambil resiko ya. Kenapa? Mungkin tidak disukai oleh penonton, ya mungkin juga tidak disukai oleh pemain. Tetapi kemudian supaya rule of the game-nya berjalan, maka harus ada yang kemudian berani menyemprit jika kemudian terjadi potensi-potensi pelanggaran, apalagi indikasinya kuat mengarah pada pelanggaran. Ya contoh terbaru misalnya soal bagaimana aparatus ya desa ya, karena bagaimanapun kan ini kan penting nih untuk mengingatkan semua supaya tidak ada yang disebut dengan potensi-potensi pelanggaran yang kemudian nanti bisa menurunkan yang disebut marwah sekaligus tingkat kepercayaan publik ya pada penyelenggaraan pemilu. Aparat baik di tingkat maupun di tingkat daerah hingga ke level desa itu menurut saya harus menahan diri untuk tidak punya kecenderungan dimobilisasi memenangkan salah satu pasangan calon gitu. Kenapa ini penting? Karena ini bicara soal keadaban dalam berpolitik ya. Sesuatu yang seharusnya memang tidak boleh maka tidak boleh, dan ketika tidak boleh itu kemudian sudah jadi kesepakatan hukum ya, maka menurut saya kita harus menghormati proses hukum itu berjalan dan itu berlaku setara pada semua pihak. Kesetaraan dalam konteks hukum itulah maka kita sebagai kekuatan civil society termasuk media, termasuk kampus, termasuk juga teman-teman para pegiat pemilu, menurut saya penting untuk kemudian terus memantau potensi-potensi yang kira-kira akan punya tendensi pelanggaran. Contohnya misalnya memobilisasi aparat ya, itu penting sekali selalu diingatkan. Kenapa? Karena salah satu celah ya dalam konteks penyelenggaraan pemilu selalu ada godaan untuk kemudian memanfaatkan instrumen ini. Jadi kita tidak bicara
A atau B, si A atau si B, partai A atau partai B. Kita bicara dalam konteks dimensi politik kebangsaan. Bahwa dari sisi politik kebangsaan penting untuk kemudian bukan hanya menyampaikan kritik pada mereka yang punya potensi melakukan pelanggaran, tetapi juga mendorong mereka yang punya kewenangan, ya seperti halnya saya suarakan ini kan mendorong di mereka yang punya kewenangan seperti Bawaslu untuk kemudian punya kewibawaan menegakkan imparsialitas mereka dalam konteks sebagai hakim dari permainan yang berlangsung. Jangan sampai kemudian ikut menjadi pemain di lapangan, karena nanti akan terjadi yang disebut konflik of kemudian bisa lagi ditolerir, itu akan merugikan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, begitu. Baik, baik Kang Ferry, tadi Mas Gun-Gun menyinggung mengenai netralitas aparat nih di kampanye pemilu 2024. Kalau sejauh ini yang Kang Ferry lihat seperti apa? Ya, tentunya kalau kita lihat ya pada masa sebelum kampanye ini memang banyak fenomena-fenomena yang memang terjadi di lapangan seperti itu. Seperti halnya beberapa catatan di Bali, di Sumatera Utara gitu dengan menurunkan sejumlah baligo-baligo yang ada. Ini juga menjadi catatan penting bahwa disitulah posisi netralitas yang ada. Bahwa kemudian misalnya baligo-baligo itu diturunkan seluruhnya, itu kan nggak ada problem. Karena bisa jadi ada hal yang memang perlu ditertibkan kayak gitu. Tapi ketika misalnya itu terjadi pada salah satu baligo saja, ya ini juga perlu dilihat secara lebih utuh. Saya yakin masyarakat sudah bisa menilai terkait dengan soal seperti ini. Yang lainnya ya tentunya kita berharap misalnya kemarin ada perkumpulan aparatus desa misalnya seperti itu, kepala-kepala desa dalam satu wadah komunitas seperti itu. Ya saya pikir ini juga harus juga dilihat secara lebih lebih utuh bagaimana mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan di dalam porsi-porsi untuk dukung-mendukung seperti itu. Karena satu hal, kalau konteksnya kampanye kan sudah dilarang itu. Tapi satu hal yang memang menjadi penting di sini adalah bahwa yang namanya kepala desa, aparatus desa, ataupun perangkat desa itu tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu yang menjadi penting. Jadi ketika itu masuk pada wilayah sana, saya pikir ini satu hal yang muncul konteks pelanggaran-pelanggaran yang memang ada. Nah ini yang penting harus kita cermati supaya nantinya ke depan, insya Allah di masa kampanye 75 hari ini tidak ada hal-hal yang memang mengkhawatirkan gitu kan. Bahwa kemudian ada yang melenceng-melenceng, disitulah tugas penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu yang tadi dikatakan bahwa harus betul-betul selain dia melakukan upaya-upaya preventif, juga dia melakukan upaya-upaya represif seperti itu. Dan kalau toh memang itu tidak masuk dalam delik administrasi, itu bisa jadi masuk pada delik pidana. Ini yang memang perlu menjadi perhatian kita semua. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa kampanye itu bukan milik partai saja, bukan milik capres-cawapres saja, tapi kampanye itu adalah milik seluruh masyarakat Indonesia gitu kan, yang dia harus betul-betul terlibat. Nah oleh karena itu libatkanlah sebanyak mungkin aktivitas yang dilakukan di dalam proses kampanye ini, sehingga ini pemilu ini menjadi pemilu milik bersama gitu kan, bukan pemilu milik elit gitu. Ini yang kita harapkan, dan kami juga berkomitmen sama teman-teman di daerah juga sama ingin meluas, walaupun memang itu campaign ya, walaupun itu kampanye, tapi tadi ada visi yang memang juga harus kita sampaikan bahwa melakukan upaya-upaya pendidikan politik, mengajak serta masyarakat secara luas, dan juga melakukan upaya-upaya supaya masyarakat tidak terdistorsi dengan urusan-urusan yang terkait dengan soal hoax dan lain sebagainya. Baik, Mas Gun-Gun, selain potensi pelanggaran pemilu di masa kampanye yang akan dimulai besok, ada satu hal yang masih jadi kekhawatiran publik seiring dengan kian dekatnya kampanye, yaitu polarisasi politik. Kalau menurut Mas Gun-Gun, seperti apa potensi polarisasi politik dan tantangan untuk menepis polarisasi politik di pemilu tahun ini? Ya, jadi begini ya, kalau bicara soal piramida pemilih di Indonesia, ini ada hubungannya dengan polarisasi.
Jadi lapis terbesar masyarakat kita itu kan masyarakat awam ya. Kemudian di tengah ada namanya attentive public ya, publik yang berperhatian, itu proporsinya sedang lah. Yang puncak yang jumlahnya sangat sedikit itu namanya kelompok elit. Tetapi meskipun jumlahnya elit itu sedikit dan attentive public itu sedang, mereka punya keleluasaan untuk memengaruhi opini masyarakat awam. Begitu. Maka kemudian kalau kita lihat salah satu godaan di konteks demokrasi elektoral, kadang-kadang ketika ingin penetrasi ke kantong pemilih tebal, ya masyarakat awam yang kecenderungan perilaku memilihnya itu ditentukan banyak oleh dua hal yang disebut dengan CVM atau Civic Voluntary Model ya. Salah satunya itu adalah isu suku, agama, ras, antar golongan, kelompok hobi gitu kira-kira, dan SES atau Socio-Economic Status. Maka banyak yang tergoda memanfaatkan isu yang berpotensi menimbulkan yang disebut dengan fragmentasi yang meluas dan mendalam. Seperti misalnya saya sebutkan tadi isu SARA. Nah, padahal sebenarnya itu kan punya potensi yang daya rusak tinggi, sehingga kemudian harusnya ada kedewasaan dari elit ya yang kerap kali kemudian penetrasi ke masyarakat awam untuk kemudian punya yang disebut tadi bagaimana tanggung jawab sosial politiknya untuk memastikan bahwa dia melakukan komunikasi persuasif ke bawah, tetapi kemudian tidak sampai merusaknya. Nah, hubungannya tadi dengan polarisasi, kalau untuk Pilpres sebenarnya dengan keberadaan 3 pasangan calon, seharusnya ini bisa kemudian meredam polarisasi, karena polarisasi itu biasanya kan akan menguat, mengeras itu pada saat pilihan itu dikotomis ya. Misalnya 2 pasangan calon, maka potensi untuk head to head dari sisi keberpihakan itu akan menguat dan akan semakin mengeras kalau ada upaya untuk manajemen konflik dan manajemen isu yang langsung berhadap-hadapan. Nah, contoh misalnya pernah kita alami 2019 dan kita alami 2014. Yeah. Nah, 2024 sebenarnya dari sisi rivalitas kita terfragmentasi menjadi 3 pasangan calon, sehingga kemudian polarisasi itu sebenarnya bisa diredam. Kenapa? Karena adanya 3 pasangan calon dengan dimensi dan sekaligus karakteristik basis pemilih yang cukup berwarna. Oleh karena itu maka potensi ini harus diperkuat gitu ya dengan narasi-narasi di masa kampanye. Jangan sampai kemudian justru kita kehilangan momentum untuk memverifikasi gagasan, program, dan rekam jejak para kandidat karena terjebak pada isu-isu yang sifatnya itu mengarah kepada polarisasi. Contohnya misalnya isu yang membentur-benturkan ras, membentur-benturkan etnik, membentur-benturkan agama, yang kemudian justru menguatkan yang disebut dengan politik keakuan, bukan politik kekitaan. Gitu, kira-kira Mbak Safa. Baik, ini acara deklarasi kampanye pemilu damai sepertinya akan segera dimulai. Saat ini sedang ditampilkan acara hiburan dan ketiga pasangan capres dan cawapres juga sudah hadir di gedung KPU. Ini tahun ini ada 3 pasangan yang mengikuti pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Saya ingin minta pendapat dari Kang Ferry dan juga Mas Gun-Gun, kira-kira pemilu presiden tahun ini akan berlangsung 1 putaran saja atau 2 putaran nih, Kang Ferry? Singkat saja kalau kata Kang Ferry. Kalau saya 2 putaran. 2 putaran. 2 putaran. Kenapa? Kalkulasi matematiknya ya memang mengarah kepada 2 putaran dan di sini juga preferensi pilihan masyarakat juga sangat beragam ya. Jadi kita lihat dari beberapa survei yang ada, saya pikir kita masuk pada 2 putaran. Baik. Jadi kalau menurut Mas Gun-Gun 1 putaran atau 2 putaran?
Ya, perhitungan akademik saya 2 putaran. 2 putaran ya? Sulit Oke. sekali untuk 1 putaran. Kenapa? Fragmentasi pemilih di 3 pasangan, di 3 poros ya, itu kemudian kita bisa baca. Itu untuk sampai di solid stage, rumit mencapai 50% plus 1 dalam 1 kali putaran pemilu. Gitu. Oke, baik. Baik, sebelum kita... Tapi walaupun demikian ya, kami sih berharap tetap 1 putaran. Optimis 1 putaran Optimis tetap ya? 1 putaran. Oke. Baik, sebelum kita lihat deklarasi kampanye pemilu damai yang akan segera berlangsung, saya ingin melihat situasi terkini di sana. Ada rekan kami, Chamar Henda di gedung KPU. Chamar, seperti apa suasana di sana? Apakah deklarasi kampanye damai ini sudah akan segera dimulai? Ada acara apa lagi sebelum acara inti ini akan dimulai? Baik, selamat siang Syafa dan juga pemirsa, kembali di kantor gedung KPU Republik Indonesia. Saat ini opening dari gelaran deklarasi damai pemilu Pilpres 2024 baru saja dibuka dengan tari dendang pantun dari Sumatera Barat, dan kami tadi memantau bahwa ketiga capres dan juga cawapres nomor 1, 2, dan juga 3, Anies Baswedan dan juga Caimin, kemudian juga ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, dan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini sudah tiba di gedung KPU Republik Indonesia. Sebentar lagi Syafa dan juga pemirsa, kita akan menyaksikan bersama kirap yang akan dilakukan oleh personil dari IPDN, dan hal tersebut ini akan dimulai dari bagian sisi timur menuju ke arah pintu masuk KPU Republik Indonesia. Dapat kami sampaikan bahwasanya ini merupakan kirap bendera dari estafet 18 partai politik peserta pemilu 2024 yang sudah melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia. Setelah itu nantinya Ketua dari KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari ini sudah hadir di depan panggung, begitu nantinya akan memberikan secara simbolis untuk pemberian bendera partai politik kepada masing-masing pimpinan partai politik. Terdapat 18 peserta partai politik yang nantinya akan diberikan bendera secara simbolis, dan setelah itu nanti juga akan ada penandatanganan plakat yang akan dilakukan oleh capres dan juga cawapres. Kemudian akan disusul oleh pimpinan partai politik, dan setelah itu juga dipersilahkan untuk calon dari DPD RI untuk bisa melakukan penandatanganan yang sama. Hal tersebut memang dilakukan sebagai bentuk resmi bahwasanya esok hari pada tanggal 28 November 2023 hingga dengan tanggal 10 Februari 2024 ini akan dilakukan kampanye secara damai, dan 3 hari sebelum 14 Februari atau sebelum pencoblosan ini akan dilakukan masa tenang. Saat ini Syafa dan juga pemirsa, tepat di belakang saya kami masih menunggu untuk kirap bendera partai politik yang akan dilakukan, dimulai dari sisi timur Jalan Imam Bonjol menuju ke arah pintu masuk KPU Republik Indonesia. Sementara itu tadi kami juga melihat ada beberapa tokoh yang sudah hadir, yang antaranya adalah Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, kemudian juga tadi Hasyim Asyari selaku Ketua KPU Republik Indonesia ini juga sudah nampak hadir, artinya sudah lengkap. Dan tadi juga ada Imam Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar yang turut akan menjadi saksi dari deklarasi damai pesta pemilu Pilpres 2024. Sementara demikian Syafa. Terima kasih Chamar Henda langsung dari gedung KPU RI. Kita nantikan dimulainya acara deklarasi kampanye pemilu damai 2024 yang akan dimulai sesaat lagi. Kang Ferry, ini besok hari pertama pemilu 2024 yang akan digelar selama 75 hari ke depan. Besok di hari pertama kabarnya Pak Ganjar akan kick off kampanye ke Aceh ya kalau tidak salah, sementara Pak Mahfud ke Papua. Apa pertimbangannya memilih kedua daerah tersebut di hari pertama kampanye? Ya, saya pikir itu kan menggambarkan satu potensi Indonesia yang memang menjadi bagian secara integral yang harus betul-betul diraih dan dikomunikasikan secara lebih luas kepada masyarakat. Jadi itu simbolisasi yang saya pikir luar biasa, dan ini mencerminkan bahwa kita itu dari Sabang sampai Merauke ini menjadi satu kesatuan yang ada,
dan itu harus betul-betul diraih seoptimal mungkin supaya masyarakat melihat bahwa inilah energi yang memang diberikan oleh Mas Ganjar dan juga Prof. Mahfud untuk betul-betul menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas proses yang dilakukan di dalam berdemokrasi, dan nantinya adalah kita berharap bahwa upaya-upaya yang dilakukan ini betul-betul bisa mendapatkan feedback dari masyarakat secara lebih luas. Masyarakat akan menilai kan bagaimana kondisi sepak terjang dan juga hal-hal yang memang dilakukan dalam aktivitas-aktivitas proses kampanye ke depan seperti itu. Baik, jadi yang satu ke daerah paling timur Indonesia, sementara satu lagi ke daerah paling barat Indonesia, begitu ya. Mas Gun-Gun, ini ada beberapa daerah yang paling dibidik begitu ya oleh setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kalau dari analisa Mas Gun-Gun, di pemilu 2024 ini kantong-kantong suara yang sebaiknya harus bisa dimenangkan untuk bisa memenangkan pemilu 2024 apa saja? Apakah masih sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya, Mas Gun-Gun? Ya jelas ya, kalau kita lihat peta demografi, geografi, psikografi gitu ya, itu semua wilayah itu pasti ada wilayah-wilayah kuncinya gitu ya. Contoh misalnya kalau kita bicara landscape nasional politik Indonesia, maka Jawa bagaimanapun adalah kunci gitu ya, yang harus dimenangi. Kenapa? Karena proses pemilih yang kemudian ada di Jawa itu kan jumlahnya sangat besar. Sebut aja misalnya Jawa Barat tertinggi ya, Kang Ferry ya. Itu kan kalau disatukan dengan Jawa Timur, Jawa Tengah begitu, plus DKI dan Banten, itu aja udah 60%-an ya, suara Indonesia. Ini luar biasa kan? Kalau kita misalnya bicara Jawa Barat, Jawa Timur saja, itu prosentasenya itu luar biasa tuh, ya. Maksud saya begini, kita memang sudah cukup lama ya penduduk yang kemudian bertumpuk di Jawa ini itu kemudian menyumbang suara tebal pada saat pemilu. Kenapa? Karena kan banyak juga urban ya datang di sini. Tetapi apakah cukup memenangi Jawa? Tentu karena tidak cukup. Kenapa? Karena di Jawa sendiri kan sudah banyak daerah-daerah yang dikuasai sebagai zona primernya masing-masing partai yang sudah mungkin punya pengalaman historis dalam pemilu ya, luar biasa. Kecuali kalau kita lihat kecenderungan lebih cair itu Jawa Barat. Ya, Jawa Barat itu kan bisa kuning, bisa biru ya kan. Kemudian juga sekarang Gerindra kuat di Jawa Barat begitu ya. Mungkin suatu hari Perindo juga bisa dengan ragam strateginya di sana. Nah, maksud saya ini kan kalau kita lihat bergeser ke tengah, Jawa Tengah itu kan udah sangat merah tuh di situ ya. Jadi kemenangan PDI Perjuangan ya di pemilu legislatif banyak juga disuplai tebal di Jawa Tengah. Jawa Timur misalnya PKB dan PDI Perjuangan itu nyaris tidak pernah tergeser ya dari posisi 3 besar, dari posisi 2 besar dalam konteks pemilu. Nah, tentu ya konfigurasi ini kan harus dibaca sebagai satu hal yang fakta politik ya. Termasuk juga tadi bicara soal misalnya wilayah-wilayah yang sebenarnya di luar Jawa cukup besar dan kemudian bisa ada penetrasi, misalnya kalau tidak jadi zona primer tapi bisa jadi zona sekunder gitu ya, dalam konteks misalnya dapil pemenangan. Ya, makanya kemudian saya yakin ya seluruh partai termasuk Partai Perindo itu sudah menghitung ya basis teritori ini ya, basis teritori ini. Bahkan mungkin sudah di tingkat bedah dapil dengan eksekusi sampai ke TPS tuh, ya, sehingga
sekarang ini tinggal bagaimana mengimplementasikan roadmap-nya kan. Kenapa? Karena semua partai pasti punya roadmap untuk penetrasi ke zona primer, sekunder, dan tersier di wilayah-wilayah yang harus dimenangi. Dan demikian nilai pembedanya atau unique selling point-nya itu yang kemudian harus ada. Karena kalau kemudian tidak punya uniqueness, apalagi kemudian tingkat permissiveness terhadap money politik di Indonesia itu tinggi, ya antara 60-70%, ya tingkat permissiveness terhadap money politik, maka satu-satunya cara untuk kemudian masuk ke basis pemilih dengan adanya atau memungkinkannya atau disebut dengan probabilitas perolehan suara adalah mereka yang punya kerja politik real, dan kerja politik real ditunjang dengan komunikasi politik yang tepat. Karena apa? Tidak seluruh orang yang bekerja, ketika dia tidak pandai mengkomunikasikan kerjanya di wilayah basis pemilih, itu dianggap tidak kerja. Apalagi yang tidak kerja gitu kan. Yang sudah kerja saja, ketika misalnya tidak mampu mengkomunikasikan kinerjanya di micro targeting yang menjadi sasaran dalam konteks basis pemilih, itu bisa lewat oleh operasi-operasi yang sifatnya sesaat, misalnya operasi money politik tadi. Maka kemudian butuh yang disebut dengan kerja cerdas berbasis data. Kenapa? Election driven by data. Sekarang pemilu itu didrive oleh data. Kalau nggak ada data, nggak ada senjata. Ya, maka kemudian salah satu yang bisa kemudian dioptimalisasi dalam konteks 28 hari ke depan adalah memastikan yang sudah punya preferensi itu makin teguh kepada kandidat, entah itu caleg, entah itu capres. Yang kedua, memersuasi mereka yang tadinya anti menjadi lebih netral dan berpotensi mendukung, begitu ya kan. Nah itu yang kemudian yang terakhir itu memastikan mereka yang belum memiliki pilihan atau kelompok undecided voters itu untuk kemudian menjadi basis pemilih. Kalau enggak ya itu juga akan diambil oleh kandidat lain gitu. Ya. Baik Kang Ferry, kalau dari kubu Anda ini pasangan Ganjar Mahfud yang didukung Partai Perindo, apakah juga optimis bisa memenangkan Pulau Jawa di pemilu tahun ini? Ya optimis kita, jadi sangat optimis. Jadi kalau kita lihat terakhir hasil survei dan juga tentunya dari kondisi-kondisi yang memang ada di lapangan, saya pikir Jawa Tengah dan Jawa Timur insya Allah kita bisa leading, tinggal Jawa Barat ya. Jawa Barat ya, nanti ada treatment khusus untuk Jawa Barat karena basis Jawa Barat kan kalau dilihat dari pengalaman 2019 itu antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu bedanya sekitar 10 juta. Antara 16 juta dan 10 juta, jadi beda 6 juta. Jadi ya ini mudah-mudahan kita bisa ini. Sekarang kan Mas Anies masuk kan, jadi akan mengubah konfigurasi yang memang ada di Jawa Barat. Nah ini yang memang menjadi menarik. Nah nanti mungkin kita bagaimana strateginya nanti kita akan lakukan upaya-upaya untuk Provinsi Jawa Barat. Selain DKI, Banten dan juga Jogja seperti itu. Baik, Mas Gun-Gun, ngomong-ngomong di pemilu 2024 ini lebih kuat mana? Tokoh atau parpol yang dilihat oleh pemilih? Jadi artinya tidak peduli apapun partai politiknya, tapi melihat tokoh begitu. Seperti apa sih karakter pemilih di pemilu 2024? Oke, tadi saya agak sedikit terputus-putus. Boleh diulang pertanyaannya ya? Ya, Mas Gun-Gun, seperti apa karakter pemilih di pemilu 2024 ini? Apakah atau lebih kuat mana tokoh atau parpol yang paling dilihat oleh para pemilih? Tapi ditahan dulu Mas Gun-Gun jawabannya, kita akan lihat dulu kirap pemilu dari gedung Komisi Pemilihan Umum. Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Tim Jalur 4 berangkat dari Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara. Tim Jalur 5 berangkat dari Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Tim Jalur 6 berangkat dari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Tim Jalur 7 berangkat dari Jayapura, Provinsi Papua. Bertujuan memperkenalkan partai politik peserta pemilu 2024 dan menyosialisasikan tanggal pemungutan suara 14 Februari 2024 berkolaborasi dengan indahnya adat budaya Indonesia berjalan secara estafet dari satu